Personality Plus. Bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. By Florence Littauer. Bagian kedua. Potensi kepribadian. Bab ketiga. Mari kita bersenang-senang dengan sanguinis populer. Part yang keenam. Mudah berteman. Tidak ada orang asing bagi sanguinis yang populer. Sebab dengan mengatakan halo saja, mereka menjadi sahabat Anda. Sementara orang lain ragu-ragu atau menahan diri, sanguinis populer membuka percakapan dengan siapa saja yang ditemuinya. Sementara saya berdiri dalam antrian untuk membayar belanjaan di supermarket, biasanya saya mulai bercakap-cakap dengan seseorang. Yang harus saya lakukan hanya melihat ke keranjang orang lain dan saya menemukan topik untuk dibicarakan. Pada suatu hari, saya berdiri dalam antrian bersama anak remaja saya yang berwatak melankolis sempurna. Saya memperhatikan wanita di depan kami membawa keranjang yang penuh roti. Karena saya merasa bahwa hal itu melampaui kewajaran, saya bertanya kepadanya mengapa dia membeli begitu banyak roti. Dia mengatakan pada saya bahwa dia akan melangsungkan perjamuan makan gereja dan dia diberi tugas membawa roti. Saya bertanya kepadanya menjadi anggota gereja mana dia. Dan tak lama kemudian kami sudah asik bercakap-cakap tentang ajaran agama. Kami berdua mendapatkan waktu itu menguntungkan dan kami berpisah sebagai dua orang sahabat. Dalam perjalanan ke mobil, anak laki-laki saya Fred berkata, "Memalukan sekali pergi berbelanja dengan mama." Dengan mata lebar dan polos yang khas saya bertanya, "Apa maksudmu?" Mama bertanya kepada wanita yang malang itu mengapa dia membeli begitu banyak roti. Sama sekali bukan urusan mama, kenapa orang yang masih asing membeli roti. Aku tidak mau lagi berdiri dalam antrian dengan mama. Sementara sanguinis populer merasa sifat bersahabatnya merupakan aset, seseorang dengan watak lainnya tidak selalu sependapat. Pada suatu sore, ketika sedang keluar untuk makan malam, saya meninggalkan Fred dan pasangan lainnya untuk pergi ke kamar kecil. Sewaktu saya mencuci tangan, saya memperhatikan seorang gadis duduk sendirian di sofa plastik. "Ada persoalan?" saya bertanya. Dia menghela nafas kemudian terisak-isak, maka saya duduk di sisinya. Dia adalah seorang pengantin baru dan dia baru saja bertengkar dengan suaminya. Saya menganalisis masalah itu, mengatakan kepadanya bagaimana cara minta maaf dan menyuruhnya kembali kepada teman hidupnya. Setelah saya kembali ke meja kami, Fred bertanya apa yang membuat saya begitu lama. Dan saya menjelaskan bagaimana saya menjalin persahabatan dengan seseorang yang memerlukan bantuan. Wanita yang makan bersama kami melihat kepada saya dengan air muka ngeri dan berkata, "Bukankah berbahaya sekali bersikap ramah dengan orang asing di kamar kecil?" Mungkin begitu bagi orang dengan watak lainnya. Tapi seorang sanguinis populer mudah berteman di mana saja, bahkan di kamar kecil. Tampak menyenangkan. Karena sanguinis populer selalu melakukan banyak hal dengan cerdik, tampaknya mereka menghayati kehidupan yang lebih menyenangkan daripada teman-temannya. Apa yang mereka lakukan bukannya luar biasa, tapi penceritaan kembali yang mereka lakukan atas peristiwa apa saja menambahkan aktualitasnya. Seorang pria sanguinis populer duduk di sisi saya dalam pesawat dan seketika mulai bicara tentang tokoh-tokoh Hollywood, memberikan kesan bahwa dia punya hubungan dekat dengan seisi Hollywood. Menyedihkan mengenai Joan Crawford, bukan? Itu dia yang namanya wanita anggun. Sungguh besar lubang yang ditinggalkannya di kota kami. Ketika kami kehilangan Susan Hayward, saya tahu Hollywood sudah mati. Terakhir kali saya ada di bandara bersamanya, dia kelihatan cantik. Saya mengikutinya melalui LAX dan tidak bisa melepaskan pandangan dari rambut merahnya yang indah. Dia berjalan seperti ratu. Ketika kami kehilangan Bette Davis, kami tahu bahwa semua sudah berakhir. Ketika dia berhenti untuk menarik nafas, saya bertanya padanya apakah dia seorang produser Hollywood dan dia berkata, "Oh tidak, ingin sekali saya ada di sana, tapi saya bisa bertemu dengan banyak bintang karena saya karyawan Bandara American Airlines."
Inilah dia seorang sanguinis populer yang memberi saya keterangan pribadi tentang ratu-ratu Hollywood dari pandangannya sebagai karyawan bandara sebuah perusahaan penerbangan. Apa saja yang dilakukan sanguinis populer selalu tampak menarik, dan orang-orang lainnya iri kepada mereka. Padahal pada kenyataannya mereka punya lebih sedikit pengalaman sesungguhnya yang menakjubkan orang lain. Sanguinis populer punya kemampuan yang tidak disadari untuk mengubah tugas sederhana menjadi peristiwa utama. Pada suatu sore, sementara seluruh keluarga berkumpul di ruang duduk di rumah anak perempuan kami Loren, Marita memutuskan untuk membuat berondong jagung. Dia melompat berdiri dan pergi ke dapur disusul oleh Randy yang berumur 4 tahun. Kira-kira 10 menit kemudian, Randy kecil berlari-lari masuk ke ruang duduk dengan mata bulat bersinar-sinar seperti lampu depan mobil. Mari kita lihat berondong jagungnya. Berondong jagung menembak-nembak ke seluruh tempat. Kami lari ke dapur untuk melihat jagung meletup-letup seperti roket putih dari alat pembuat berondong. Kami semua mengambil mangkuk dan berusaha menangkapi jagung yang berluncuran. Marita memasukkan jagung terlalu banyak ke dalam alat membuat berondong, menghidupkannya, dan pergi ke kamar kecil meninggalkan Randy untuk menungguinya. Kesalahan ini ternyata menjadi permainan pesta yang menggembirakan, sementara kami mengejar berondong jagung yang berluncuran ke udara, dan Randy kecil berpikir jenis jagung Tante Marita adalah satu-satunya yang bisa meletup. Demikian Personality Plus bab ketiga, part yang ke-6. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya di mana kita akan membahas orang-orang dengan kepribadian melankolis yang sempurna. Terima kasih.